Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wijaya Putra Eskom Mkom dengan NIP 1988030052019 031010. Saya dosen dengan home base di program studi manajemen informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya membuat video ini dalam rangka seleksi Serdos gelombang 1 tahun 2024. Mata kuliah yang akan saya bahas hari ini yaitu Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2. Adapun bobot mata kuliah sebesar 2 SKS yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep analisis berdasarkan kasus, penalaran, dan kasus nyata yang dapat diterapkan di kelas sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, kemudian membuat perancangan sistem informasi dengan menggunakan UML berorientasi objek serta penggunaan tools berbasis UML yang berguna membuat diagram yang efisien. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pengetahuan. Mahasiswa memahami tahapan analisis sistem informasi dan penalaran kasus mulai dari analisis dan perancangan berorientasi objek. Mahasiswa dapat menjelaskan hasil analisis kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional baik itu secara tulisan maupun lisan. Mahasiswa mampu membuat diagram UML mulai dari use case, skenario, sequence diagram, activity diagram, collaboration diagram, state transition diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Keterampilan. Mahasiswa mampu membuat analisis sistem informasi menggunakan tools dalam membuat diagram UML. Mahasiswa mampu membuat diagram UML dengan efisien. Sikap. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi dengan studi kasus atau proses bisnis yang berbeda-beda. Mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerapkan analisis dan perancangan sistem informasi dalam studi kasus yang sebenarnya. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dalam membuat hasil analisis dan perancangan yang baik. Metode pembelajaran materi menggunakan metode sinkron dengan menggunakan tatap muka atau secara langsung, baik menggunakan Zoom sebagai tatap maya, dan asinkron menggunakan e-learning dari Unsri yaitu e-learning.unsri.ac.id. Metode penyampaian materi menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan praktek. Penilaian. Pembagian bobot penilaian sebagai berikut: keaktifan di kelas 10%, tugas dan kuis 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. Materi yang dibagikan kepada mahasiswa meliputi: yang pertama, karakteristik dasar analisis perancangan sistem informasi 2. Yang kedua, pengenalan UML. Yang ketiga, kelas dan objek. Yang keempat, analisis masalah berdasarkan berorientasi objek. Yang kelima, use case. Yang keenam, skenario. Yang ketujuh, candidate class. Yang kedelapan, interaction diagram. 9, sequence diagram. 10, collaboration diagram. 11, class diagram. 12, state transition diagram dan activity diagram. 13, refinement. 14, komponen diagram dan deployment diagram. Dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Berikut ini adalah pertemuan yang menjelaskan tentang materi use case secara tatap muka bersama dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat di sini.
Terima kasih yang sudah hadir. Kita akan melakukan materi untuk hari ini, yaitu use case. Use case adalah bagian dari materi kita, yaitu analisis dan perancangan sistem informasi baru. Berbicara tentang use case, pertama kali kita akan melihat dari kebutuhan sistem. Apa itu kebutuhan sistem? Kebutuhan sistem adalah fungsionalitas apa yang mesti disediakan oleh sistem. Apakah didokumentasikan pada model use case yang menggambarkan fungsi sistem yang diharapkan, yang mengelilinginya atau aktor. Kalau tadi sistem yang diharapkan adalah use case, kemudian yang menggerakkan, yang mengelilinginya adalah aktor, dan hubungan antara aktor dan use case. Kemudian terciptalah use case diagram. Selanjutnya, sebelum menggambar use case diagram, kita akan membuat modelnya dulu, yaitu use case model, yang dimulai dari tahap inception dengan mengidentifikasi aktor dan use case utama pada sistem. Jadi di sini ada dua hal, yaitu ada aktor dan use case-nya, kemudian digabungkan untuk melihat kebutuhan dari sistem. Kemudian model ini diolah lebih matang di tahap elaboration untuk memperoleh lebih detail informasi yang ditambahkan pada use case. Komponen dari use case yang pertama adalah aktor. Aktor dari namanya saja, pada dasarnya aktor bukanlah bagian dari use case diagram, namun untuk dapat terciptanya sebuah use case harus ada aktor yang menggerakkan case tersebut atau use case tersebut. Diperlukan beberapa aktor di mana aktor tersebut merepresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat dan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Sebuah aktor mungkin dapat memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari sistem, atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Aktor digambarkan dengan stickman. Aktor digambarkan dengan stickman. Jadi gambar orang, kemudian dikasih seperti ini gambar. Ini adalah aktor di depan kita. Stickman ini artinya adalah orang yang digambarkan seperti garis, batang-batang. Ini hanya sebuah logo atau simbol bahwa ini adalah orang atau benda. Karena kita kan berorientasi objek, karena di objek dia harus benda yang menggerakkan atau memberikan sebuah action kepada use case. Aktor dapat digambarkan secara umum atau lebih spesifik, di mana untuk membedakannya kita dapat menggunakan relationship. Contohnya seperti ini: commercial customer dan customer, dan ada relasinya. Ini adalah relasi. Penjelasan relasinya di slide berikutnya. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan aktor tersebut terkait dengan sistem, antara lain yang berkepentingan terhadap sistem, di mana adanya arus informasi yang baik diterimanya maupun yang diinputkan ke sistem, orang ataupun pihak yang akan mengelola sistem tersebut, external resource yang digunakan oleh sistem, sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Kalau tadi aktor, sekarang kita pindah ke use case. Ada dua hal di sini, yang pertama aktor dan kedua use case. Bedanya yaitu use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Catatan: use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut atau user, sehingga pembuatan use case lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Misalnya ada sebuah case menjual barang, berarti bagaimana proses penjualan barang itu terjadi. Barang dijual artinya adalah ada proses mengurangi stok. Nah, mengurangi stok kemudian di dalam situ semuanya itu adalah bagian dari sebuah case menjual barang. Selanjutnya yaitu perilaku use case. Cara menentukan use case dalam suatu sistem. Ini adalah gambar use case. Gambarnya bentuknya elips, ya, bukan bulat tetapi elips. Cara menentukan use case, pola perilaku perangkat lunak aplikasi. Gambaran tugas. Jadi ciri-cirinya adalah dia itu perilaku perangkat lunak. Misalnya
kemudian gambaran tugas sebuah aktor, menjual barang, itu barang, update barang, kurang lebih ya. Sistem atau benda yang memberikan sesuatu yang bernilai kepada aktor. Apa yang dikerjakan suatu perangkat lunak, bukan bagaimana cara mengerjakannya. Berbeda dengan aktor tadi, kalau aktor tadi adalah benda, kalau ini adalah kata kerja. Hanya itu bedanya. Yang satu tadi benda melakukan sebuah kata kerja. Biasanya untuk use case ini adalah kata kerja, karena dia adalah perilaku. Selanjutnya yaitu relasi. Di hadapan Anda sudah ada gambar dari relasi use case. Ini ada contoh gambarnya. Bagian atas tadi ada statement, yaitu aktor. Di bawahnya ada ellipse untuk use case-nya. Kemudian ada association, generalisasi. Kemudian juga ada include dan ada extend. Setiap garis itu memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, association menghubungkan link antar elemen. Biasanya aktor dan use case dihubungkan menggunakan dua ini. Asosiasi berarti abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case, kemudian generalisasi menyebutkan spesialisasi aktor berpartisipasi dalam use case. Generalisasi disebut juga inheritance, sebuah elemen dapat melakukan spesialisasi dari elemen lainnya. Artinya, sebuah use case itu bisa jadi dia memiliki hal tertentu. Contohnya begini, kita punya case menjual barang. Case menjual barang, banyak ya bentuk menjual barang. Bagaimana prosedur menjual barang dari case itu? Yang pertama adalah aktor menekan tombolnya, jual barang, masukin barang. Setelah barang itu terjual, dia akan mengurangi stok. Apakah bagian dari case menjual barang? Tidak. Dia harus ada case satu lagi untuk mengurangi stok. Makanya dipakailah generalisasi atau pewarisan. Dia ada tugas satu lagi. Kemudian tugas satu lagi itu biasanya dihubungkan lagi pakai, kita lihat lagi yang lain, pakai dari penjualan tadi kemudian di pewarisan untuk lebih detailnya lagi. Biasa kita gunakan yaitu association, karena dia garisnya solid berarti harus dilakukan association. Kemudian juga ada dependensi, sebuah elemen tergantung dalam beberapa cara yang lainnya. Aggregation berbentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lainnya. Ada sebuah contoh kasus kalau tadi teorinya. Sekarang kita coba masuk ke sebuah contoh kasus pada use. Contoh kasusnya gimana? Ini ada contoh sebuah ATM. Anda sudah tahu pasti dengan ATM. ATM cara kerjanya simpel. Aplikasi pada sebuah ATM. Skenario-nya adalah bank mengoperasikan ATM dengan banyak tabungan. Setiap nasabah itu punya setidaknya satu tabungan setidaknya pada satu bank tertentu. Setiap tabungan dapat diakses melalui kartu debit atau ATM. Proses utama sistem ATM berkomunikasi dengan pusat komputer dan didesain untuk menangani beberapa transaksi. Sudah mulai terbayang? Oke, kita lanjutkan lagi. Setiap transaksi menuju sebuah tabungan tertentu, suatu transaksi akan menghasilkan satu dari dua hal tersebut, yaitu hasil akhirnya adalah transaksi diterima atau berhasil, mengeluarkan pesan penolakan transaksi. Jadi secara gamblangnya begini, ini adalah perusahaan penyedia ATM. Dia mau dibuatkan sebuah aplikasi yang bisa mengelola ATM-nya. Makanya judulnya adalah aplikasi pada sebuah ATM. Di mana ATM ini akan dipakai oleh nasabah yang dia punya kadang-kadang punya dua ATM, bahkan punya satu ATM atau lebih, atau bahkan dia punya dua bank. Setiap banknya dia punya dua ATM, berarti 4 ATM. Tugas kita adalah bagaimana caranya merancang. Pertama menganalisis dulu, kemudian membuat use case. Karena hanya materinya use case, jadi kita akan membuat use case-nya dari apa aktornya. Pertama kali kita harus menentukan siapa aktor dan apa saja case-nya. Bisa apa? Untuk melakukan transaksi. Biasanya transaksinya itu adalah kalau nggak tarik duit, apalagi satu lagi transfer, ya. Kalau nggak transfer, tarik duit. Biasanya itu dua hal itu. Dan juga jangan lupa satu yang paling penting, yaitu input tip.
setiap ATM itu punya PIN, wajib punya PIN. Kalau setiap ATM nggak ada PIN, berarti bagaimana cara kita mengamankan sebuah ATM. Nah, disinilah kita harus memahami dasar untuk membuat sebuah desain. Ini adalah contoh gambaran dari sebuah case tadi. Kita lihat di sini ada request dari bank untuk mengelola. Artinya dia harus ikut di dalam sistem. Ingat, aktor tadi adalah orang yang ikut andil namun tidak masuk ke dalam sistem. Dia hanya mengelola dari luar. Ini adalah function yang sudah disiapkan, case-case yang sudah disiapkan. Kemudian ada satu lagi, yaitu kita sebut saja user. Usernya adalah nasabah. Nasabah memiliki banyak bank, dan setiap bank dia bisa memiliki lebih dari 2 ATM. Nah, bank ini adalah pemilik ATM. Pemilik ATM. Si user anggaplah dia punya 2 ATM. Mau 2 ATM, mau 3 ATM, kerjanya cukup. Kerjanya hanya akan 3 hal. Pertama, input PIN, narik duit, withdrawal, sama transfer. Satu lagi ini transfer. Ya, kerjanya cuma 3. Untuk di saat ini, case-nya yaitu hanya 3 permintaan. Ini yang paling sering ya. Kita ambil kasus yang paling sering. User ada relasi ke authenticate user. Authenticate-nya adalah masukin PIN. Bank menyediakan PIN. Dia akan menyediakan PIN untuk kita pertama kali, dan user akan menggunakan PIN tadi untuk bisa masuk ke ATM. Selanjutnya adalah bank menyediakan dana untuk masuk ke mesin ATM. Jadi dia akan input misalnya 4 miliar dalam satu ATM masuk ke dalam. User, kenapa ada lagi sudah? Artinya user ini bisa narik duit, bisa narik duitnya sebanyak saldo dia. Kemudian untuk yang bagian bawah, ini artinya adalah Anda bisa menambahkan case-case yang berbeda yang bisa ditambahkan di bawah. Apa contohnya? Transfer. Oh, dia punya giro. Dia mau ganti PIN. Dia mau ganti apa kayak gitu. Maksud dari ini adalah ini kita bisa menambahkan lagi case-case yang lain sampai ke bawah. Kemudian kenapa gambarnya seperti ini? Artinya adalah bank dan user itu sama-sama saling ada kebutuhan di dalam case tersebut. Bank bisa mengisi dana, user bisa menarik dana. Mengisi, satunya narik. Kemudian bank itu bisa mengelola transfer, dan begitu seterusnya. Jadi, dan terkadang panjang tidaknya case itu tergantung dari kebutuhan dari, balik lagi dari kebutuhan dari kasusnya. Sebanyak apa dia butuh dan kebutuhannya sampai mana, bagian fungsionalnya. Sekian untuk ini sudah saya kasih materinya. Kira-kira ada pertanyaan yang mau bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Izin bertanya Pak, saya kan ini memiliki sebuah nota kan Pak. Nah, apakah nota ini dapat kita analisa dan dikembangkan menjadi sebuah use case Pak? Oh, boleh lihat notanya. Oke. Baik, Isan ya. Isan bertanya semuanya. Isan bertanya dan dia membawa sebuah nota kecil. Bisa nggak kita membuat sebuah analisa menggunakan nota? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Awal mula kita membuat data, itu harus ada datanya dulu. Nah, misalkan, ini sudah ada contoh data, bisakah kita membuat yang seperti ini? Sangat bisa sekali. Anggap saja ada toko lain pengen buat seperti ini. Kita punya datanya. Artinya dari sebuah data ini, kita memiliki dasar. Contohnya yaitu kita mau lihat variabel apa aja yang dibutuhkan dari sebuah nota. Yaitu kita lihat di sini ada nama barang, kode barang, harga barang, bahkan diskon. Bahkan ada di sini PPL. Bayarnya cash atau kredit atau nggak ada kredit. Cash semua di sini. Oke. Bahkan ada sebuah toko yang mau kredit. Artinya kita bisa tambahin lagi kredit atau cash. Sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan sekali. Ya, terima kasih Isan. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, Baik. izin bertanya Pak, apakah mungkin
Kalau sebuah use case itu lebih dari satu masalah. Use case dalam satu masalah. Menyambung dari punya Ihsan tadi, itu contoh masalahnya adalah penjualan barang. Dia kan penjualan barang ya, menjual odol misalnya atau sikat gigi. Kalau menjual barang itu adalah satu buah masalah, satu case ya, seperti yang digambar tadi, satu buah case. Bisa nggak satu buah case ini berisi satu masalah atau lebih? Penggambarannya begini. Jika di tengah itu tulisannya adalah penjualan barang, artinya tugasnya cuma satu, menjual, mencatat barang yang dijual. Kalau isinya mengurangi stok, ya berarti hanya mengurangi stok. Ada kasus tertentu yang terkadang sering kita pakai dan harus ditulis banyak. Contohnya, mengelola barang. Biasanya mengelola barang itu ada 4 hal di dalam sistem ya. Ini kebutuhan fungsional. Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah menampilkan data. Itu satu. Yang kedua, menginput data. Yang ketiga, mengedit data, mengubah datanya, entah harganya, entah apanya. Yang terakhir, menghapus data. Misalkan, semua hal tadi itu baru 4 nih. Baru barang doang. Kita tulis di situ 4. Sangat banyak sekali case yang harus dibuat untuk satu buah jenis entitas barang, hanya barang tok ya. Belum yang user sama, kerjanya sama, 4 hal juga, artinya ada 8. Bagaimana cara kita mengefisiensi menjadi satu, yaitu tulisannya harus diganti, bukan menginput barang atau mengedit barang, tetapi harus mengelola barang. Mengelola barang itu dari case-nya itu bisa menjadi 4 masalah. Kemudian didetailkan lagi di diagram sequence sama activity-nya. Didetailkan di situ. Ngapain di dalam pengelola barang itu? Oh, rupanya 4 hal tadi. Oke, gimana Pak? Jelas, Pak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Melihat hasil pembahasan analisis tadi itu menarik, Pak. Gimana cara kita membuat diagram use case-nya? Oh iya, diagram use case. Kita sudah belajar analisis dari awal masalahnya, kemudian bisa nggak kita efisiensi, tadi sudah kita bahas. Kemudian bagaimana cara menggambar use case-nya? Kita sudah tahu ini bentuknya. Apa mungkin kita menggambarnya pakai Word? Enggak, tidak disarankan. Kita di sini menggunakan draw io saja. Ada pilihannya banyak, ada Visio, ada draw.io. Nah, kata draw.io ini adalah dia open source, berarti Anda bisa pakai sebebas-bebasnya. Modalnya cuma Google Drive saja. Kemudian satu lagi yaitu tools yang berikutnya boleh pakai Visio, atau kalau memang ada yang lain seperti StarML juga boleh. Mana kira-kira yang Anda miliki untuk gambar. Namun untuk membuat diagram sebaiknya pakai diagram yang bisa responsif. Ya. Kalau case yang digerakin, garisnya juga ikut bergerak kayak gitu. Kalau pakai Word dia nggak bisa, pasti lepas garisnya, satu persatu harus diedit. Oke, cukup? Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jadi saya simpulkan untuk hari ini yaitu kita sudah mempelajari tentang use case dan bagaimana cara membuatnya, toolsnya, dan apakah mungkin dibuat dari nota. Tadi pertanyaan yang bagus. Kemudian disambung dengan bagaimana cara mengefisiensi dan bagaimana cara menggambarnya. Nah, saya juga berharap pada capaian pembelajaran hari ini kita kan ada tujuan di sini bahwa kita memiliki hasil akhir. Nah, di mana hasil akhir ini saya sudah memberikan sebuah contoh kasus ini. Silakan Anda buat sebagai tugas. Tugas ini dapat Anda akses di e-learning kita. Jadi tugas yang tadi kan kita sudah membuat sebuah kasus ATM. Saya ingin Anda membuatnya lebih komprehensif untuk dikumpulkan di e-learning kita. Ingat e-learning kita ya, e-learning.unsri.ac.id. Di sini sudah diberikan materi, sudah saya beri
Kemudian tugas dapat Anda kumpul di topik kelima, yaitu use case. Silakan di-upload di sini. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT tahun 2024 gelombang 1. Terima kasih atas perhatian saudara. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.